bagaimana kita menerapkan Islam yang moderat, menerapkan iman yang teguh yang sudah dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu media utamanya adalah komunikasi, yang oleh adik-adik panitia disebut dengan PR atau public relation dan retorika. PR dan retorika itu intinya komunikasi. Dan Islam, salah satu cara mengembangkan Islam ya berkomunikasi. Maka ada istilah mubaligh, ada istilah da'i, ya, semua modalnya komunikasi. Jadi Islam itu disebarkan salah satu metode dan salah satu cara dan modalnya adalah berkomunikasi, yang kemudian disebut secara normatif lewat istilah public relation dan juga retorika. Nah, itu sederhana sekali sebenarnya, sehingga nanti saya akan banyak hal yang sifatnya praktis, karena saya seorang praktisi lapangan, bukan seorang ilmuwan seperti Profesor Wisnu. Nah, kalau Profesor Wisnu masih mengikuti, ya ternyata beliau aslinya dari Merbah, ya, dari asal-usulnya dari Merbah, Jogja, tetangga saya di sini, tetangga kampung, tetangga kecamatan di sini. Ini profesor, salah satu profesor termuda di Indonesia. Jadi saya mengikuti tadi materinya, saya kenal keluarga besarnya di sini, sehingga wajar beliau menjadi seorang yang luar biasa itu. Salam hormat untuk Profesor Wisnu, putranya Bu Zulaikha. Nah, itu. Adik-adik yang saya hormati, kita langsung masuk aja ke materi. Jadi, salah satu judulnya kemudian saya tambahi, psikologi dakwah, PR dan retorika. Kenapa? Nah, ini sesuatu yang penting karena public relation dan retorika sesuatu yang tujuannya sekedar komunikasi. Kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis, maka kita akan paham salah satu bentuk keberhasilan dakwah, ya, adalah bagaimana berubahnya sikap kejiwaan seseorang. Sikap itu ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku. Nah, tapi yang berjiwa. Jadi dakwah yang berhasil, yang bisa merubah pikiran, kemudian juga perasaan, tindakan seorang yang dibahasakan menjadi sikap, itu yang dilandasi oleh semangat ruhiyah kejiwaan seseorang. Nah, adik-adik susah payah membuat MMLC, membuat forum ukhuwah, lembaga dakwah dan sebagainya, itu kan tujuannya dakwah. Ya, bagaimana sikap itu berubah? Bisa langsung masuk ke slide berikutnya. Jadi bagaimana kita nanti berdakwah bisa merubah dari tidak cinta Islam kepada cinta Islam. Jadi orang-orang yang salah paham dengan Islam, yang menyalahpahami Islam, yang fobia dengan Islam, yang tadinya membenci Islam, tidak cinta, menjadi cinta Islam. Dan itu banyak sekali. Ya, meskipun tadi YouTube, media sosial itu banyak kekurangannya, tetapi banyak juga kelebihannya, karena banyak orang yang dapat hidayah oleh Allah dari media sosial, dari YouTube, banyak sekali, bahkan mungkin jutaan. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena sering nonton YouTube, orang yang anti-Islam melihat videonya Zakir Naik, melihat videonya Yahya Waloni, kemudian Ustadz Stephen, Ketua Mu'alaf Center, dan sebagainya, orang kemudian citranya jadi berbeda, dari anti menjadi mencintai Islam. Kemudian dari tidak mau beramal soleh menjadi cinta dan giat beramal. Dari cinta kemaksiatan, cinta kepada kebaikan dan kebenaran Islam. Jadi cinta kemaksiatan menjadi cinta kemakrufan, cinta kebaikan. Harapannya begitu. Nah, untuk sampai ke sana maka diperlukan psikologi dakwah, yang salah satunya adalah melalui humas atau public relation dan retorika. Nah, kenapa kita perlu memahami psikologi dakwah sebelum sampai kepada pengetahuan tentang public relation dan retorika? Karena dengan memahami psikologi dakwah, insya Allah kita dapat melaksanakan dakwah dengan pendekatan psikologi, dengan pendekatan kejiwaan. Nah, ini penting, karena banyak penceramah, banyak public speakers yang kemudian kata-katanya, ungkapannya itu kemudian kurang mengandung kejiwaan yang menyentuh orang. Jadi banyak orang pembicara publik yang terkenal, bisa misalnya Gus Baha, bisa Ustadz Adi Hidayat, Hanan Ataki, dan sebagainya. Nah, itu mungkin secara sekolah hanya S1 atau bahkan tidak S2 ya, tapi dia dianugerahi Allah kemampuan komunikasi yang luar biasa. Ada juga ilmunya tinggi, gelarnya banyak, profesor,
tapi lemah di komunikasi. Itulah maha adilnya Allah. Nah, kita membutuhkan orang-orang dengan berbagai variasi, dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah itu, dengan kita bisa mengamati, oh modelnya Gus Bahak, Ustadz Adi Dayat, kemudian Ustadz Abdul Somad, Hanan Ataki, itu generasi milenial. Kalau generasi saya itu Ustadz generasi X, ada Ustadz Agim, ada almarhum Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz lagi yang apa, Ustadz Uji dan sebagainya, Ustadz generasi saya, generasi X. Nah, gitu. Itu masing-masing punya kelebihan yang saya yakin mereka memahami psikologi dakwah. Karena saya pernah mewawancarai Hakim, pernah mewawancarai Arifin Ilham, mereka mengerti ilmu-ilmu seperti itu. Nah, dengan belajar psikologi dakwah atau dengan melandasi kemampuan komunikasi, public relation itu dengan retorika, itu kemudian insya Allah komunikasi kita akan lebih berhasil. Insya Allah. Itu. Rasulullah Muhammad SAW, adik-adik, sangat memperhatikan tingkat kesiapan jiwa orang yang didakwahinya dalam menerima pesan-pesan dakwah. Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan orang yang diajak bicara. Ketika Rasulullah bicara dengan anak-anak, nadanya mesti nggak tinggi. Bahkan beliau merendahkan tubuhnya, matanya sejajar dengan anak-anak itu. Tidak bicara dari atas ke bawah. Rasulullah menundukkan dirinya, duduk atau berjongkok agar arah pandangannya sama dengan anak yang diajak bicara itu. Kalau nggak begitu, Rasulullah membopong. Ya, maka ada cerita hadis sahih, Rasulullah sedang membopong anak-anak, tiba-tiba dikencingi, orang tuanya marah. Rasulullah malah memarahi orang tuanya itu. Ini masa anak-anak, bukan masa dimarahi. Nah, itu sangat luar biasa. Rasulullah itu psikolog yang luar biasa kalau pendekatannya ilmu. Beliau sangat menyampaikan pesan-pesan dengan memahami betul-betul kejiwaan. Rasulullah tahu, oh orang ini problemnya hubungannya dengan orang tua. Maka amalan terbaik adalah ibumu, ibumu, ibumu. Oh ada orang yang ini dari kacamata Rasulullah ini orangnya cenderung suka berbohong, maka amalan terbaik adalah bersikap jujur. Rasul sangat tahu itu mengenal sisi psikologi anak-anak muda. Ketika datang anak muda yang dia mengatakan sudah berislam tapi tidak bisa meninggalkan kebiasaannya main perempuan, maka Rasulullah kemudian apa? Tidak langsung mengatakan haram. Rasulullah mengkomunikasikan, gimana kalau saudaramu perempuan dizinai orang lain? Oh nggak boleh. Gimana kalau ibumu dizinai orang lain? Oh nggak boleh. Terus tercerahkan orang itu. Tanpa mengatakan kata haram, akhirnya si anak muda itu berhenti total dari berbuat maksiat berzina. Karena apa? Dia menyadari ketika berzina sebenarnya juga sedang orang tuanya saudaranya nggak rela sebenarnya perempuan itu dizinai atau menzinai ibunya sendiri dan sebagainya. Ini sekedar contoh, Rasulullah itu orang yang sangat paham psikologi dan kemampuan public relation-nya dan retorikanya sangat baik. Nah, psikologi dakwah, silakan nanti dibaca, saya nggak akan bahas, dibaca di HP-nya masing-masing karena ini normatif. Lah, mengapa dakwah perlu psikologi? Adik-adikku, peserta MM ILSI yang saya hormati, karena pelaku dakwah, ada Mas Hadi Alwani, Pak Fahri, calon-calon dokter dan para dokter ini, kita itu manusia. Ini penting loh ini, karena sering kita merasa tidak manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita dakwahi, ya kita dai itu manusia, yang kita dakwahi namanya mata'u itu juga manusia. Nah, slide berikutnya ya, itu ya, jadi yang kita dakwahi itu juga manusia. Agar dakwah berhasil, gitu, metodenya tepat, tujuannya tercapai, maka perlu psikologi dakwah. Retorika dan public relation itu perlu dibangun di atas pemahaman psikologi yang baik tentang diri kita dan objek dakwah kita. Nah, kalau itu sudah, maka akan bagus seperti Profesor Wisnu dan tadi narasumber yang lainnya. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu psikologi dalam berdakwah? Agar dai dan mat'u tidak kehilangan sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, tadi Profesor Wisnu cerita banyak, atau ada muslim yang kurang ramah terhadap orang lain, sukanya menyalah-nyalahkan orang lain, karena tidak memahami sisi psikologi orang. Orang itu nggak suka disalah-salahin, maka dakwah jangan mengedepankan menyalah-nyalahkan orang. Nah, itu. Jadi sisi-sisi manusia itu harus dipahami. Anda cerita zakat pada orang-orang yang
nggak punya duit, orang-orang miskin, kan nggak tepat. Pada mereka bukan cerita tentang zakat dalam permasalahan bagi muzaki, pada mereka diceritakan materi-materi lain yang kemudian menjadi semangat hidupnya luar biasa. Nah, jadi ini jangan sampai kita berkomunikasi, kita berpidato, kita berdakwah kehilangan sisi-sisi kemanusiaan. Yang penting kan kita menyampaikan. Karena ada ayat Allah memang kita itu penyampai, kita itu mubaligh, tetapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita itu penyampai, tapi harus memperhatikan agar materi-materi dakwah kita itu kemudian penuh hikmah, menghadirkan kebaikan dan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Maka perlu belajar psikologi dakwah, belajar public relation, belajar tentang retorika dakwah. Nah, seperti itu. Yang terakhir, mengapa PR dan retorika komunikasi itu butuh psikologi agar dai memiliki kepekaan terhadap problem yang dihadapi oleh jamaahnya, oleh mat'unya. Kalau dalam konteks lembaga dakwah kampus, ya kita bisa memahami dunia mahasiswa. Nah, problem sosialnya ada enggak? Ada, ternyata Profesor Wisnu tadi cerita tentang kos-kosan, jangan kos di situ, jangan kos di situ, itu campur aduk. Problem ekonomi, banyak mahasiswa yang gagal kuliah karena problem ekonomi. Nah, problem budaya, banyak mahasiswa yang dari kampungnya baik-baik, begitu kos hancur budayanya. Nah, ini banyak sekali problem, maka dakwah lembaga dakwah kampus, fakultas kedokteran ini harus memiliki kepekaan terhadap problem yang dihadapi para mahasiswa, juga masyarakat yang menjadi objek dakwah kita. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri dakwah yang efektif dalam perspektif psikologi adalah jika dakwah dapat memberikan pengertian. Ya, jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat atau mat'u, ya, tentang apa yang didakwakan. Kesimpulannya, kalau kita berdakwah dimengerti. Jangan sampai kita dakwah di masyarakat tertentu yang bahasanya sederhana, kita pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, terlalu ilmiah. Bahasa ilmiah belum tentu bagus di depan masyarakat awam. Nah, ini juga penting. Jadi kita orang pinter, orang yang punya ilmu tinggi harus menyadari siapa objek dakwah kita. Kenapa? Karena tujuan utama public relation, retorika itu agar dakwah kita dimengerti. Ini jangan sampai kita ngomong banyak tapi tidak dimengerti oleh objek kita. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan nanti juga paling tidak dimengerti. Nah, gitu. Kalau itu sudah, maka apa? Dakwah yang efektif secara psikologi yang kedua adalah jika masyarakat atau mat'u, objek dakwah kita, teman-teman kuliah kita, teman-teman mahasiswa kita, masyarakat kita, diterima. Jadi dimengerti, kemudian dia diterima. Materi dakwah kita diterima. Nah, diterima. Setelah mengerti, dia menerima. Oh, ternyata dia tidak begitu. Oh, ternyata materinya bagus. Itu diterima dakwahnya. Mengerti, diterima. Kemudian yang kedua apa? Jika mat'u atau masyarakat, kita kemudian apa? Menjadi lebih bahagia. Nah, kalau ikut ngaji ternyata ya Allah, hidup itu secara lebih bernilai gitu. Ikuti pengajian-pengajian yang terbuka, hindari pengajian yang tertutup, yang rahasia. Nah, salah satu ciri aliran sesat adalah ketika ngajinya tidak terbuka, ngajinya ditutupi, ngajinya hanya orang terbatas yang tahu. Nah, itu harus curiga terhadap kelompok-kelompok yang kemudian tempatnya dirahasiakan, materinya juga dirahasiakan, jalurnya siapa ustadznya dirahasiakan, itu harus hati-hati. Karena dulu banyak korban NII di Indonesia itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau sudah bermakna menjadi berdaya, yang terakhir kalau sudah berdaya mengubah dan menggerakkan. Itulah ciri dakwah yang efektif secara psikologi. Terakhir puncaknya dari mulai mengerti, kemudian merubah seseorang menjadi bergerak sesuai yang dianjurkan oleh agama itu. Nah, mengapa public relation dan retorika itu perlu psikologi dakwah? Komunikasi akan gagal, slide berikutnya, adik-adik. Nah, komunikasi akan gagal bila tidak memahami psikologi diri dan psikologi yang jadi mitra dakwah kita. Jadi kalau kita mau melakukan PR, melakukan pidato, berretorika,
itu memahami diri kita dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami diri akan memahami Tuhannya. Memahami diri penting dalam dakwah agar kemudian kita terbantu mengenali kelebihan kekurangan kita, positif negatif kita, dan kemudian nanti akan memahami orang lain akan lebih baik gitu. Ini kita perlu memahami psikologi orang yang kita ajak bicara. Itu yang pertama. Kemudian memahami psikologi pasangan atau lawan bicara akan sangat menentukan cara seseorang berkomunikasi. Kalau kita udah mengerti siapa yang akan kita ajak bicara, siapa yang kita ajak komunikasi, dengan siapa kita berbicara, maka kemudian kita akan menemukan cara. Jadi ketika kita datang ke sesuatu tempat dan kita dapat jatah untuk berkomunikasi, maka apa? Data tentang siapa yang akan kita temui itu sebaiknya kita peroleh terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Agar apa? Kita menemukan cara. Nah, gitu. Kalau adik-adik nanti mau melamar calon istri juga harus tahu dulu siapa orang tuanya. Oh, beliau itu sukanya diajak bicaranya begini. Nah, itu jangan sampai kita gagal gara-gara salah komunikasi. Maksudnya baik. Cara itu menjadi penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah dakwah yang dilakukan harus diniatkan juga sebagai upaya memuliakan manusia atau ihsan pada sama. Jadi dakwah kita melalui FULDKFK ini, Forum Dakwah Kampus ini, Fakultas Kedokteran ini, dalam rangka berbuat ihsan. Kita melakukan PR, melakukan retorika, itu tujuannya bukan untuk menghancurkan orang lain, tetapi sebenarnya untuk memuliakan, meskipun kita harus dengan berdebat dan sebagainya. Kita harus menyerang dengan cara-cara teknis retorika, tetapi jangan sampai kemudian kita merendahkan, menghina orang lain. Di Islam itu komunikasi tetap memakai cara-cara yang tidak menghinakan. Nah, ini memuliakan, semangatnya itu sebenarnya memuliakan orang lain. Kalau kita tahu psikologi, insya Allah semangatnya memuliakan orang lain. Pengertian tentang public relation silakan dibaca slide berikutnya. Yang penting sekarang adalah pengertian kedua, kegiatan public relation adalah suatu kegiatan yang menyelenggarakan komunikasi timbal balik. Jadi PR yang paling pokok adalah ada komunikasi timbal balik. Jadi kalau komunikasi searah, PR itu cenderung akan gagal. Kemudian kita juga berharap dengan PR itu, dengan komunikasi orang menjadi understanding, akan mengerti, tumbuh saling pengertian, akan tumbuh saling mendukung, memotivasi. Jadi adik-adik, kalau forum ukhuwah lembaga dakwah kampus ini berkomunikasi, melakukan PR, melakukan pidato, kegiatan yang sifatnya komunikasi, pengajian, dan sebagainya, kita berharap akan tumbuh saling pengertian, akan tumbuh dukungan, akan tumbuh citra positif tentang lembaga kita, juga akan timbul citra positif tentang organisasi yang kita cintai. Nah, seperti itu. Bagi Rasulullah Muhammad SAW, ini slide berikutnya, ya. Bagi Rasulullah SAW, itu public relation itu merupakan kegiatan dakwah. Jadi adik-adik, PR atau retorika itu kita sebagai muslim itu adalah bagian dari dakwah kita. Jadi setiap ungkapan kata yang keluar dari mulut kita, setiap tulisan yang kita unggah di dalam Facebook, di dalam media sosial, itu jadikan jangan sekedar praktek profesi, tapi jadikan dia sebagai bagian dari dakwah. Di semangat kita itu berkomunikasi, semangat kita itu menulis, ya, mengunggah foto di Instagram dan sebagainya, itu semangatnya dakwah. Ya, bukan sekedar semangat untuk senang-senang. Nah, nanti mesti akan bermakna. Apapun yang kita tulis, meskipun hanya cerita tentang makanan menjadi bermakna, cerita tentang kuliah menjadi bermakna. Nah, itu luar biasa. Nah, harapannya begitu. Dan Rasulullah dan ajaran Islam kita berharap pada kita semua, apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah, bernilai dakwah. Nah, kalau di Indonesia, public relation ini itu dikenal dengan istilah hubungan masyarakat atau humas. Nah, jadi sederhana, semua kantor memiliki bagian ini, apapun istilahnya. Kalau di rumah sakit saya di Roke Islam Jakarta itu ada Bindatra, pembinaan dakwah pencitraan, itu ada pemasaran, ada humas, dan sebagainya. Itu ada. Itu bagian-bagian di rumah sakit. Tapi intinya yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan
orang lain. Nah, fungsi dari public relation sendiri banyak, banyak, tapi intinya agar kita mendapat saling pengertian, saling menguntungkan, kemudian tumbuh suasana yang kondusif, kemudian menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, itu fungsi dari PR, intinya begitu. Jadi ada saling pengertian, kemudian semua pihak merasa diuntungkan, dibahagiakan, digembirakan, dimotivasi, kemudian tumbuh suasana yang kondusif. Jadi dakwah itu ya seperti itu, agar kemudian Islam itu dipahami, orang dengan Islam merasa diuntungkan, orang dengan Islam itu kemudian tumbuh suasana yang bahagia, yang kondusif. Jangan kita berislam malah membuat rumah tangga kita ruwet, membuat kantor kita ruwet. Islam itu solusi. Islam menyelesaikan masalah. Adik-adik ketika kuliah dan berislam, insya Allah akan banyak masalah yang bisa kita atasi. Nah, seperti itu. Juga menciptakan hubungan yang harmonis dengan siapapun. Kita maka salah satu fungsi utama Rasulullah adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam berkomunikasi. Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam berkomunikasi, dalam berretorika. Rasulullah adalah teladan baik sebagai seorang psikolog dan ahli komunikasi. Jadi Nabi Muhammad itu suri teladan yang semua ucapannya, semua sikapnya, semua perilakunya adalah panutan bagi setiap muslim di dunia. Bahkan non-muslim pun yang akan jujur akan mengakui Rasulullah adalah memang manusia terbaik. Ya, tidak hanya pribadinya, komunikasinya, cara ngomongnya saja, Rasulullah itu luar biasa. Ya. Adik-adik bisa bayangkan, kumpul ratusan ribu manusia dalam haji wada. Ya, ada yang bilang 600 ribu. Nah, itu bayangkan loh, kumpul ratusan ribu manusia, zaman dulu belum ada speaker. Ya. Belum ada alat komunikasi canggih, tapi bagaimana pidato Rasulullah itu nyampe di otak, di pikiran, di perasaan, di telinga hadirin yang hadir. Bagi yang tidak hadir, yang sudah hadir, dipersilakan, diperintahkan menyampaikan pada yang tidak hadir. Itu kalau ngomong tidak pakai speaker di hadapan ratusan ribu manusia, kalau bukan seorang public relation yang baik, seorang orator yang baik, seorang ahli komunikasi yang baik, tidak mungkin. Maka Rasul adalah teladan terbaik, terhebat dalam komunikasi. Kehebatan komunikasi beliau dan praktek PR berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Islam merambat pelan ke wilayah Arab, kemudian menyebar ke Asia, Afrika, hingga Eropa. Amerika sekarang luar biasa. Ya, sekarang benua Amerika, benua Eropa adalah benua dengan orang yang masuk dengan percepatan yang paling tinggi di dunia. Nah, dakwah Rasulullah, meskipun orang yang sudah meninggal, tetapi materi dakwahnya dengan Quran dan hadisnya itu mampu menyentuh mereka-mereka yang tadinya membenci. Bahkan pembenci anti pun akhirnya melihat sosok Rasulullah menjadi luar biasa dan merasa bersalah. Nah, modalnya apa itu? Rasulullah kemudian menjadi tokoh public relation yang luar biasa, ahli komunikasi yang luar biasa. Kalau ini dalam konteks perspektif ilmu komunikasi ya. Kenapa menurut Rasulullah itu hebat? Karena punya modal. Modalnya 4 yang sangat terkenal. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi kalau saya, adik-adik semuanya, para dokter, pengen mampu memiliki komunikasi yang baik, modalnya tidak hanya kemampuan bicara, tapi modalnya 4. Sidik, Anda, saya harus dikenal sebagai orang yang sidik, yang jujur, yang benar. Jadi kita mau ngomong yang muluk-muluk, orang susah menerima kita kalau ternyata orang tahu itu ternyata pembohong. Nah, modalnya ini dulu sebelum ngomong. Kemudian amanah dapat dipercaya. Ini amanah dapat dipercaya. Kalau kita diserai amanah, entah itu jabatan, entah itu menyimpan sesuatu ataupun amanah, bisa dipercaya. Kemudian tabligh. Nah, tabligh hanya bagian dari 4 itu. Bagaimana kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Modalnya sudah ada sidik, ada amanah, kemudian didukung dengan fatonah, dengan kecerdasan. Fatonah itu kecerdasan yang memberi solusi. Jadi ada di dalam debat,
ada di dalam rapat, itu orangnya cerdas, tapi cerdasnya nggak memberikan solusi. Jadi nggak cerdas kan? Gitu. Jadi cerdas yang dimaksud dengan fatona itu adalah kecerdasan yang memberi solusi. Maka orang berbondong-bondong mendatangi Rasulullah tidak hanya tertarik dengan materi bicaranya, tapi tertarik kalau Rasulullah ngomong itu memberi solusi. Nah, tugas yang paling berat seorang dai, kita semuanya, entah profesinya apapun, dokter, psikolog, dan sebagainya, atau kiai sekalipun, itu tugas utamanya bukan sekedar mampu bicara baik di depan publik, di depan jamaah, peserta pengajian, ya, majelis taklim, tetapi kemampuan memberikan solusi. Fatona. Nah, itu kecerdasan solutif. Nah, itu bagaimana kita kemudian Islam itu menjadi solusi. Oh, kalau ketemu anak-anak alumni MMLC dari Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Kampus itu, kalau bicara carinya solusi, bukan gagah-gagahan biar kelihatan orang pintar. Nah, seperti itu. Banyak orang pintar nggak mampu ngasih solusi. Ya kayak Indonesia ini contohnya. Negaranya hancur-hancuran, padahal orang pintar banyak. Tapi nggak menyelesaikan masalah karena sekedar pintar. Nah, Rasulullah tidak pernah begitu. Rasulullah itu memberikan solusi. Bagaimana Arab yang amburadul dirubah menjadi bangsa yang maju, yang makmur. Umar bin Abdul Aziz jadi pemimpin 2 tahun 3 bulan atau 8 bulan, nyari solusi, memberikan solusi. Sehingga sampai tidak ada pengemis di negaranya, tidak ada penerima zakat di negaranya. Nah, ada bahasa pernah membaca sejarah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana fungsi PR dalam Islam? Yang pertama adalah, slide berikutnya, adik-adik, menyampaikan dan memberi peringatan. Ini bisa dibaca dalam Quran surah Al-Fat ayat 8. Intinya ada 2 poin di situ. Basyiro wa nadhiro. Jadi tugas seorang PR, seorang dai, ya, seorang komunikator yang baik, seorang orator yang baik itu dia punya tugas basyiro wa nadhiro. Memberikan menyampaikan sesuatu yang menggembirakan sekaligus mengingatkan. Jadi dakwah ada yang serius, ada basyiro. Basyiro itu menggembirakan. Nadhiro itu memberikan peringatan. Jadi ada sisi memotivasi, tapi juga ada sisi mensugesti, mengingatkan seseorang. Ini menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan dakwah dan informasi. Itu Quran surah Al-Maidah, dakwah dan informasi. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 2, membangun kerjasama dan melihara saling pengertian antara organisasi dan publik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tujuan kita membuat lembaga dakwah, tujuan dakwah kita itu agar kemudian orang-orang baik bisa bekerja sama memperjuangkan kebaikan dan bekerja sama untuk menghindari yang tidak baik. Nah, ini sebuah lembaga dakwah berhasil kalau kemudian tumbuh semangat saling mendukung, saling tolong-menolong untuk menyampaikan kebaikan dan mampu melawan kebatilan. Juga dalam Quran surah Al-Zariyat itu memberi peringatan atau menasihati pimpinan demi kepentingan umum. Nah, itu jadi memberi peringatan kepada siapapun. Nah, di sini sampai disebut pimpinan itu karena adik-adik, salah satu dakwah terberat adalah menyampaikan kebenaran kepada pimpinan, kepada raja, kepada amir dan sebagainya. Nah, 6 prinsip komunikasi dalam Islam itu sudah umum, ini biasa ya. Ada qaulan syahida, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan karima, qaulan lazina, qaulan ma'rufa. Jadi silakan dibaca masing-masing, tapi intinya adalah bagaimana seorang komunikator yang baik, seorang public relation yang baik, seorang orator yang baik itu tidak boleh meninggalkan 6 hal ini. Ini bisa sama-sama, bisa berdiri sendiri. Mengucapkan perkataan yang benar. Ya. Kita itu bicara sesuatu yang benar. Kemudian berkata sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas. Jadi hindari bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang tidak layak. Layak itu bisa kaitan dengan umur, dengan jabatan, dan sebagainya. Dengan siapa berkomunikasi, agar kemudian kita itu bisa bicara yang pantas. Jangan bicara yang tidak pantas.
Mas Fahri, Mas Hadi Alwani, dan teman-teman LDK bicara sama orang tuanya, dengan temannya kan berbeda. Kita kadang-kadang bicara, nggak pantas sama orang kok begitu, nggak pantas sama profesor kok begitu. Nah, begitu. Itu Islami, itu akhlak Islam. Nah, seperti itu. Juga kemudian bagaimana kita berbicara agar kemudian mampu menyentuh jiwa, menyentuh perasaan seseorang ruhiyah. Nah, ini bicara yang tidak mudah, karena yang bicara dari jiwa akan sampai pada jiwa, yang bicara dari hati akan sampai kepada hati. Tidak sekedar wacanya, tidak sekedar normatif. Ini kolam balighah ini sesuatu yang berat, karena kita diharapkan mampu menyentuh. Itulah kelebihan para rasul, kemampuan menyentuh jiwa seseorang. Itu pun sudah begitu masih banyak yang ngeyel kan, jiwanya tersentuh, otaknya nggak jalan. Otaknya nerima, jiwanya menerima, tapi perilakunya nggak nerima. Bagaimana itu? Abu Thalib paman Rasulullah itu udah ngerti benernya, sudah tersentuh tetapi nggak berubah. Sikapnya, pikirannya iya, gitu, emosinya iya, tapi perilakunya nggak nyampe. Ada seperti itu. Karena kekuasaan memberi tunjuk hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kalau bisa ungkapkan kata-kata yang mulia, ya, model-model lagi, ada yang kata-katanya lembut, ada model yang tegas dan sebagainya. Nah, itu masing-masing bisa diperhatikan. Ustadz-ustadz itu sedang memainkan prinsip-prinsip yang mana itu. Kemudian kolan lagi, nah, perkataan yang lama lembut. Adik-adik bayangkan, Quran surah Toha ayat 4344 ini bercerita tentang Musa dan Harun. Ini utusan Allah, Nabiullah Musa dan Harun diutus ketemu Fir'aun. Ya, orang yang mengaku Tuhan saja, yang dipilih oleh Allah kalimatnya adalah qaulan layyina. Jadi memakai katakanlah sesuatu dengan lemah lembut terhadap orang yang mengaku Tuhan, yang kuasanya luar biasa, memakai pilihan kata qaulan layyina. Jadi pakai kata-kata yang lemah lembut. Meskipun kita benar, mereka salah, tetap kita komunikasi dengan yang baik. Kemudian qaulan ma'rufa, ya, jadi berkata dengan kata-kata yang ma'ruf. Kata-kata yang ma'ruf itu beda dengan thayyib, beda dengan khair. Ya, ma'ruf itu di atas khair, ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf. Ma'ruf itu melekat dalam pribadi kita. Adik-adik kalau punya kain yang bagus, itu khair. Tapi ketika kain itu dijahit, kemudian dipakai pas di tubuh, itu namanya ma'ruf. Gitu. Jadi bagaimana kita berkata yang baik, yang menyatu dengan kondisi diri kita, kepribadian kita, sudah menjadi akhlak kita. Itu akan menambah dakwah menjadi sukses. Nah, ini retorika. Sekarang, karena materinya dua, adik-adik, yang ini nggak akan saya bahas, teori-teorinya nggak kita bahas. Retorika itu apa dan sebagainya nggak kita bahas, karena waktu. Ya, nah, sekarang yang agak teknis saja yang saya baca. Retorika, keterampilan berbicara apa, silakan itu dibaca. Gitu. Sekarang yang perlu diperhatikan sebelum kita berretorika. Retorika itu bahasa sederhananya berpidato lah gitu ya. Retorika itu apa? Bahasanya berbicara di depan umum. Meskipun retorika secara normatif ilmunya tidak sekedar itu. Retorika itu ya komunikasi itu sendiri. Yang perlu diperhatikan, nah, adik-adik, yang pertama kalau mau retorika, termasuk public relation, komunikasi kita mau berhasil, apalagi ini sifatnya retorika, ya, itu yang pertama kenali medan. Adik-adik mau dakwah di Banten, mau dakwah di kampus mana, kenali medan, buka datanya, gimana. Ini acaranya apa, pengajian umum, oh ternyata ini bukan pengajian umum. Nah, kita biasa seminar, orang yang biasa seminar belum tentu berhasil di pengajian umum. Pengajian umum itu dari anak-anak sampai kongkong ada, ya, seperti itu, pengajian umum. Kemudian acaranya terbatas, bukan umum, ini syukuran, mantenan, takziah lah, takziah lagi. Bicara di takziah berbeda dengan bicara mantenan. Ini jenis acaranya apa itu harus kita ketahui. Nah, seperti ini. Kemudian audiennya siapa? Jenis acaranya harus tahu dulu. Audiennya itu siapa? Usianya siapa? Ada ustadz yang sukses bicara di depan orang-orang dewasa, belum tentu sukses depan anak-anak TK, playgroup dan sebagainya. Maka ada mubalik yang memfokuskan dirinya di dunia anak-anak. Ini jarang mubalik Islam yang menekuni dunia ini. Di Jogja pun terbatas. Dai-dai yang fokus di dalam dakwah dunia anak-anak.
saudara kita yang lain banyak yang menekuni dakwah di dunia seperti ini. Ya, jadi usianya berapa, latar belakang pendidikannya dan sosial budayanya, kondisi psikisnya bagaimana, jamaah tetap atau berganti-ganti, apa yang sudah dan belum mereka ketahui, kisaran jumlah jamaahnya. Ini semua bisa kita baca, kita data terlebih dahulu agar dakwah kita menjadi lebih tepat dan ngomongan kita itu nanti tidak sia-sia. Karena ngomong tentang parenting di depan anak-anak kebalik kan, nah, gitu. Ngomong di anak-anak berbeda ngomong di depan orang tuanya. Kemudian setelah kenali medan, adik-adik, kuasai materi atau persoalan. Pendahuluannya harus bagaimana, isi pidatonya bagaimana. Nah, tadi saya pembukaan saja saya salah waktu itu karena layar sedang saya lagi ngomong sesuatu, saya juga baca di layar yang tadi suaranya belum nyambung, sampai pembukaan pun saya salah mengungkapkan kata-kata. Selawat nabinya belum saya sebut, baru sadar sekarang saya itu kalau salah, karena apa? Tadi fokus di layar. Nah, gitu. Jadi pendahuluan pun itu harus ditata. Kemudian apa? Isi pidatonya bagaimana? Kemudian penutupnya harus bagaimana? Nah, ternyata itu perlu disiapkan semua bagi mereka yang jam terbangnya belum banyak gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang adik-adik, anak-anak milenial itu udah jam terbangnya tinggi lah. Minimal sudah sering tampil di media sosial kan, jadi sudah sering buat video sendiri, sudah berlatih di situ. Insya Allah adik-adik sekarang jauh lebih hebat dibanding orang-orang tua dulu. Saya udah generasi tua, generasi X. Nah, kemudian juga setelah kenali medan, kuasai materi, pembukaannya, isinya, kemudian penutupnya, kuasai teknik berpidato. Bagaimana cara menguasai? Belajar ilmu retorika, ilmu public relation itu bagaimana pelajari. Saya dulu waktu kecil cenderung gagap orangnya, tapi karena belajar pengalaman dan sebagainya berkurang gagapnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian banyak pengalaman, jadi ilmu, belajar, dan jam terbang. Jadi kalau dikasih kesempatan jangan disia-siakan. Semakin menunda kesempatan berbicara, bukan semakin ahli, semakin takut. Adik-adik yang pengen nikah, nikah saja. Semakin ditunggu, bukan semakin berani, semakin takut. Nah, gitu ya. Maka orang yang menikah usianya sangat sudah dewasa, 30 tahun, 20 tahun, cenderung semakin berhati-hati dan semakin nggak dapat. Jadi ini kalau dikasih kesempatan bicara, bismillah, yang penting niatnya bersih, bicara salah, biasa saja. Yang penting tidak sengaja membuat kesalahan. Gitu. Kemudian tahap persiapan. Nah, tadi saya sudah sampaikan kan bicara teknis. Nah, tahap persiapan. Maaf. Untuk tahap persiapan, pilih topik yang spesifik. Jadi kalau kita ingin berbicara, memilih topik yang spesifik, itu jauh lebih bagus dibanding kita bicara ngalor ngidul, ya, yang topiknya tidak jelas. Pilih yang spesifik, bicara tentang cara sholat khusyuk, bicara cara sholat dari sisi psikologi, sholat dari aspek kedokteran. Nah, keahlian adik-adik. Jadi kalau bicara fikih, bukan keahliannya, nggak usah bicara di situ. Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita bicara sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih di latar belakang ilmu kita, itu jauh akan berbobot dan akan menarik. Saya seorang psikolog, saya membatasi diri saya kalau berbicara sesuatu, saya menghindari yang bukan ilmu saya. Itu. Saya bicara filsafat, yang ngerti, tapi saya akan berusaha menghindari bicara hal yang saya sendiri nggak terlalu paham. Fikih saya kurang paham, meskipun saya baca banyak ilmu buku-buku tentang fikih, ya, tapi itu bukan keahlian saya. Nah, itu kalau kita bisa spesifik, berbobot di latar belakang ilmu kita, insya Allah akan lebih bermakna. Seorang dokter, ya, khutbah, gitu, salah, itu jamaah bisa maklum. Tapi seorang ustadz, LC, MA, khutbah salah, susah untuk dimaklumi. Jadi adik-adik dokter, bersyukurlah Anda belajar agama, bicara, salah aja orang maklum nggak dokter itu. Gitu, serius. Gitu. Seorang dokter yang ngasih pengajian, salah aja, oh, biasa Pak Dokter, kan memang bukan jurusannya. Tapi kata-kata dokter yang bicara agama itu, insya Allah itu lebih diperhatikan. Oh, yang bicara dokter kok bicara agama ya, berarti serius ini. Nah, meskipun ilmunya terbatas, seorang ustadz yang bicara rokok, ya, tentang haramnya rokok, mungkin dalihnya berbusa-busa, nggak berhasil.
Tapi seorang dokter bicara haramnya rokok dari aspek kedokteran, orang bisa takut. Saya pernah punya seorang guru besar, profesor, sudah ngomongi bolak-balik tentang rokok itu begini nggak mempan. Tapi ketemu dokter, Prof, kalau dokter nggak berhenti, nggak berubah kebiasaan, 3 bulan lagi mungkin nyawanya nggak tertolong. Nah, langsung berhenti kok itu. Anda punya modal ya sebagai seorang dokter, jadilah dai sekaligus. Banyak kan dokter-dokter senior kita yang juga sekaligus seorang mubalik. Perkaya informasi dengan penelitian sederhana. Nanti yang kedua, kalau bisa didukung oleh penelitian sederhana melalui buku referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisa lewat internet, bisa lewat catatan-catatan ketika diskusi kecil. Tapi itu penting memperkaya informasi dengan berbagai hal yang penting itu. Selanjutnya, poin-poin penting kita siapkan, gunakan bahasa yang menyenangkan dan mudah dipahami, gunakan alat-alat bantu atau audiovisual itu. Kalau semakin banyak alat bantu, juga akan semakin baik. Lebih-lebih kepada anak-anak, remaja, dan sebaiknya. Kayak tadi ada kuis kan sangat bantu. Saya percepat, karena waktu. Tips untuk menarik perhatian audiens. Bicara dengan nada positif, saya lompati ya. Langsung saja lompat lagi, karena waktu. Dengan nada positif, penuh keakraban. Bicaralah dengan nada yang positif. Mulailah sesuatu dengan positif. Jangan mulai dengan minta maaf atas ketidakmampuan. Ya, jadi kan banyak ada orang yang mau bicara aja assalamualaikum, setelah pembukaan dengan hamdalah, dengan syahadat, dengan assalamualaikum, terus langsung mohon maaf, saya tidak memiliki ilmu, punya ketidakmampuan. Nah, minta maaf itu nanti di akhir bicara, bukan di pendahuluan. Bicara yang baik, niatnya tulus, minta maaf keterbatasan ilmu itu di belakang akan lebih baik. Meskipun juga tidak salah bicara terus terang di depan, enggak masalah sih. Tapi saya termasuk orang yang menganjurkan, gitu, meminta maaf itu di bagian akhir, bukan di bagian depan. Jelaskan pentingnya topik. Saya akan berbicara tentang retorika, mengapa ini penting. Saya akan bicara tentang Islam moderat, kenapa ini penting. Nah, itu jelaskan pentingnya topik. Yang mau kita bicarakan itu penting, tahapannya begitu. Cerita fakta atau anekdot. Nah, kalau bisa ditambah ada cerita tentang fakta sesuatu atau anekdot tentang Abu Nawas, tentang Nasruddin Hoja, nah, itu bisa menjadi bagian materi yang penting. Ajak audiens untuk berpikir memecahkan masalah dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab. Ketika kita sudah berbicara agak lama, kemungkinan jenuh. Forum kayak begini salah satu kekurangannya kan saya tidak bisa interaktif langsung kepada adik-adik. Saya sedang tidak tahu adik-adik sedang tidur atau apa, sedang mendengarkan materi saya tidak komunikasi aktif. Kalau bicara di podium, bicara langsung adik-adik, salah satu cara agar bicara kita menarik itu bertanya kepada audiens. Bisa per orang, bisa kelompok dan sebagainya. Begitu sudah kita bicara 10 menit, 20 menit langsung ditanya. Ini Mas itu yang pakai baju merah, nanti yang baju merah kan langsung pakai semua gitu. Untuk mengalihkan perhatian agar mereka tetap fokus. Jangan mengawali pidato dengan membaca teks. Meskipun Anda membawa teks, kalau mau bicara yang baik jangan diawali dengan membaca teks terlebih dahulu. Nah, bagaimana ini mengatasi demam panggung, nervous, gitu. Agar kemudian kita ketika demam panggung bisa dikontrol. Ini saya tulis sebagai pengalaman-pengalaman pribadi maupun menjawab pertanyaan di berbagai forum acara pelatihan. Jadi kalau kita nervous, bagaimana atasinya? Jadi kenapa kita bisa nervous itu ketahui penyebabnya. Ketika merasa bingung, coba datang lebih awal untuk mengakapri audiens. Kalau kita sudah tahu gampang grogi, gampang nervous, datanglah lebih awal agar kita bisa berakrab-akrab dengan audiens kita. Nah, kalau sudah cair, insya Allah itu nanti akan dikurangi, nervousnya akan dikurangi. Kuasai materi lah, siapkan materi lebih baik. Karena salah satu penyebab utama kita nervous adalah sebenarnya kita tidak terlalu menguasai materi kita. Kemudian kalau tetap nervous, tarik nafas dalam-dalam, ya, perlahan-lahan. Jadi sudah mau maju kok tetap nervous, tidak usah tergesa-gesa di panggung dulu, berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, kemudian membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
'uqdatam min lisani yafqahu qawli, misalnya begitu. Pikirkan sesuatu yang positif yang buat Anda rileks. Kalau itu tetap masih muncul, pikirkan sesuatu yang positif. Nah, ini forum yang baik. Saya ketemu dengan teman-teman, gitu. Saya akan berusaha untuk menjadikan komunikasi ini tidak sia-sia. Pikirkan yang positif, jangan malah semakin memikirkan yang negatif. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Ingat, jangan bermain di wilayah yang tidak kita kuasai. Nah, gitu. Kalau kita sudah tidak memang yakin itu bukan ilmunya, tidak usah memaksa diri untuk di situ. Jika tangan gemetar, jangan pegang kertas atau taplak dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu bisa, kalau kita sudah gemetar, malah megang taplak, nanti taplaknya jatuh, taplak meja. Megang kertas, malah kertasnya semakin bergetar. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, Anda bisa berpindah posisi, agak jalan ke kanan, sambil tanya, mengalihkan perhatian. Gerakkan, jangan malah memegang sesuatu, tapi gerakkan. Nah, gitu. Kita akan mengurangi gemetar. Yang perlu diperhatikan saat pidato, tetap fokus dan konsentrasi, meski monolog jangan monoton, gitu. Lihat perkembangan situasi dan kondisi jamaah. Jika antusias, audien itu antusias, terus kalau audien sudah mulai menurun, gaduh dan tidak kondusif, keluarkan jurus baru, cerita, joke, info terbaru, kemudian game dan sebagainya. Kalau sudah jenuh, jangan memaksa untuk selesai, tapi tadi bisa dialihkan dengan cerita, joke, bisa dengan pertanyaan dan sebagainya. Jika masih gaduh atau tidak perhatian, ajak dialog, kasih penugasan sambil Anda istirahat, bisa ada penugasan. Alihkan dengan yel-yel, role playing dan sebagainya. Kalau nggak bisa dengan tugas, kita buat yel-yel sesuatu biar kalau bisa dengan role playing nggak apa-apa. Jika masih gaduh, gunakan jurus pamungkas, yakni akhiri segera dengan inti persoalan, salam dan turunkan. Kalau segala cara sudah tidak bisa dilakukan lagi, jurus pamungkasnya akhiri dengan menyampaikan inti persoalan. Bapak Ibu, teman-teman, inti yang tadi saya sampaikan adalah ini. Nah, begitu. Agar apa yang sudah dilakukan itu tidak sia-sia. Inti terakhir yang kita sampaikan. Adik-adik, penutup yang efektif, Anda sampaikan kesimpulan, kemudian sampaikan harapan sesuatu, bisa mengutip hadis penutup, kemudian bisa juga diakhiri dengan tantangan sesuatu, gitu. Siapa yang bisa melakukan apa yang saya sampaikan nanti pertemuan ke depan akan saya kasih hadiah misalnya, atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan tadi saya akan kirim hadiah. Bahkan ceramah itu bisa ditutup juga dengan ilustrasi, humor, kisah dan hikmah. Nah, penutup adik-adik yang saya hormati, silakan yang teori dibaca ya. Sekarang saya akan lompat pada penutupnya, dakwah era global. Adik-adik, ilmu retorika, public relation itu penting. Tetapi era sekarang, era di mana komunikasi langsung itu menjadi berubah. Era digital merubah materi komunikasi kita, mentransformasi komunikasi kita dari konvensional menjadi dunia yang penuh inovasi, dunia digital. Maka kita harus menyadari agar kemudian materi-materi komunikasi, retorika yang bagus, public relation yang bagus itu terbatas ruang dan waktu. Jadi komunikasi verbal langsung, retorika, public relation itu terbatas oleh tempat. Tapi kemudian itu harus ditransformasikan ke dunia teknologi informasi. Insya Allah malah akan banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan mentransfer teknologi. Jadi kesadaran dunia ini digital harus kita sadari. Komunikasi kita di samping komunikasi langsung, retorika, public relation itu harus ditransfer pada dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Jadi dengan dakwah multimedia, insya Allah memungkinkan setiap muslim berdasarkan kemampuan dan potensinya untuk memaksimalkan peran dakwahnya. Semakin banyak umat ijabah maupun umat dakwah yang tidak terjangkau lagi oleh cara dakwah konvensional, retorika dan public relation, kemudian menjadi tersentuh oleh dakwah kita. Maka perlu tajdid di dunia dakwah ini. Adik-adik, LDK ini harus serius menggawa dakwah di era multimedia.
dengan video-video pendek di Instagram, di YouTube dan sebagainya harus menjadi perhatian serius sebagai media dakwah kita agar dakwah nanti lebih efektif, intensif dan lebih menarik dan lebih realistik. Nah, keuntungannya apa dakwah di era digital ini dapat diakses di mana-mana, materi saya bisa diulang-ulang, dapat diakses setiap saat, gitu. Jadi kalau kita kangen dengan Ustadz Adi Hidayat, Hanan Ataki, Umar Mita dan sebagainya, kapan saja bisa kita buka itu. Kemudian juga apa namanya lebih bersifat interaktif dalam dunia maya itu sekarang interaktif hal yang biasa. Dapat dilakukan pengulangan, dapat dijangkau objek dakwah yang lebih luas. Nah, ini menjadi penting agar kita tidak fokus hanya di PR fisik, retorika fisik, tapi melupakan dunia teknologi, dunia digital. Saya kira itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan. Kelihatannya tepat pukul 11.50 sama dengan yang mulai tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, nggak bisa ada suaranya, Wan? Oke, karena Wan yang belum bisa juga. Oh, bisa, Wan? Ya, ini saya ada. Ya. Silakan. Izin, Kang Tete, ya terima kasih banyak Pak Jamal. Mohon maaf tadi di laptop saya ada gangguan, jadi saya pakai HP ini. Tapi di HP saya juga ada gangguan, kameranya tidak berfungsi secara maksimal. Ya, mohon kepada teman-teman Kang Tete, kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom chat atau enggak silahkan bertanya langsung kepada Pak Jamal. Iya. Mungkin saya Wan izin bertanya terlebih dahulu. Mangga Kang. Ya, Assalamualaikum Pak Jamal. Nama saya Fahri, izin bertanya. Mungkin dalam setiap organisasi dakwah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun seringkali dalam organisasi dakwah itu terutama organisasi yang plural tidak condong kepada satu organisasi itu seringkali menimbulkan banyak perbedaan pendapat, perbedaan istilah ulama lah. Nah, bagaimana caranya sebagai kader dakwah dalam organisasi yang umum, yang dalam organisasi yang general, yang siapapun bisa masuk dengan latar belakang apapun, bisa saling memaklumi dengan dalam baku-baku tertentu seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fahri. Jadi tema-tema yang adik-adik pilih dalam forum ini sebenarnya menggambarkan bagaimana cara kita bisa berlapang dada menerima perbedaan. Tema-tema yang dipilih termasuk Islam moderat dan sebagainya itu. Ini menjadi menarik karena tumbuh kesadaran tidak ada tafsir tunggal kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lembaga dakwah yang plural, saya dulu juga aktivis di Salahuddin, GM, ya. Itu juga ada NU Muhammadiyah, ada TI, ada PKS, ada sebagainya. Itu adalah yang pertama adalah sesuatu yang tetap penting. Innamal a'malu binniyat. Yaitu niat sejak awal adalah niat kebersamaan, niat membangun ukhuwah. Niatnya dulu yang perlu ditata. Niat kan nggak kelihatan, tapi kan perilakunya kelihatan. Sejak awal ditata bahwa meskipun saya NU, meskipun saya Muhammadiyah, meskipun saya PKM, meskipun saya HTI, meskipun saya apalah namanya, saya tidak ingin menguasai media ini, tidak ingin menguasai forum dakwah ini. Nah, sejak awal harus ditumbuhkan begitu sejak awal itu.
agar kita berlapang dada. Tanpa harus kehilangan identitas masing-masing, kita bisa bergabung di forum ukhuwah, forum lembaga dakwah. Kalau kemudian memang niat kita sejak awal, maka training-training awal membangun kesadaran itu menjadi penting agar kemudian niat kita terjaga. Nah, jadi kalau udah niatnya benar, maka kita nanti akan aktif di lembaga dakwah itu dengan lebih ikhlas. Kemudian apa yang penting juga, kembangkan persepsi positif terhadap perbedaan. Jadi mempersepsi sesuatu, dalam ilmu psikologi sangat penting pelajaran persepsi. Mempersepsi sesuatu, itu kalau udah negatif, ya kita akan cenderung negatif. Kalau kita cenderung negatif terhadap teman yang berbeda dengan kita, maka perilaku kita, kata-kata kita juga cenderung berbeda. Maka mempersepsi positif dalam bahasa kita kan berpikir husnudzon. Berpikirlah positif terhadap orang yang berbeda dengan kita. Jangan hanya berpikir positif terhadap orang yang sama dengan kita. Nah, seperti itu. Jadi, Anda bergabung di LDK ini, mungkin aktivis Muhammadiyah atau aktivis NU, tidak harus menjadi pengarang kita mempersepsi. Nah, sikap adil itu bisa dimulai dari mempersepsi teman yang berbeda dengan kita. Nah, kalau persepsinya positif, oh cara sholat begitu, ya biasa aja karena kita memang berbeda. Jadi, biasa saja karena memang kita berbeda. Nah, menyadari perbedaan itu penting, dan itu dibangun dengan persepsi. Kemudian yang selanjutnya apa? Saling memotivasi. Orang yang berbeda ya, itu tidak harus juga saling menegasi. Perbedaan kita hargai, salah satu bentuknya dengan memotivasi teman untuk berbuat baik terhadap kita. Enggak, saya kan hanya dari kelompok ini atau saya akan begini, dimotivasi. Di sini kita saling memotivasi meskipun kita berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa? Bangun kehangatan. Jadi perbanyak silaturahmi, bangun kehangatan. Jangan hanya ketemu ketika rapat. Jadi hubungan antar pribadi yang membangun kohesivitas, kehangatan, itu akan menghadirkan diri yang kemudian memiliki citra positif terhadap dirinya dan citra positif pada orang lain. Jadi bangunlah kehangatan. Kehangatan akan meleburkan perbedaan. Saya dulu pernah jadi perwira ahli polisi yang memeriksa berbagai kasus aliran sesat. Puluhan aliran sesat pernah saya periksa. Bukan paham alirannya itu, tapi kenapa kok ini orang bisa jadi nabi, mengaku nabi ya, bisa jadi malaikat, mengaku malaikat, bisa jadi juru selamat, bisa merasa jadi ini. Tapi kok punya pengikut loh, alirannya sesat, pengikutnya banyak. Jadi banyak orang yang ikut aliran itu, yang sesat itu, ya, bukan karena oh itu benar, enggak, karena dia merasa diterima kehadirannya. Dia mungkin tidak terlalu kagum dengan ajarannya sesat. Tapi apa? Dia kalau hadir di situ dimanusiawikan, diberi kehangatan. Maka apa? Dia nggak berpikir lagi pahamnya apa, tapi keberterimaan dirinya. Adik-adik di lembaga dakwah kampus, kehangatan, kohesivitas itu harus dihadirkan. Menghargai teman-teman itu menjadi penting karena itu akan meleburkan perbedaan yang ada di antara kita. Menyapa dengan baik. Saya punya banyak teman aktivis yang berbeda paham dengan saya, tapi biasa-biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira seperti itu. Kalau bisa disederhanakan, bangun lembaga dakwah itu sebagai keluarga besar. Keluarga besar itu kan punya anak 5 aja, bapaknya sama, ibunya sama, beda semua. Gitu ya. Jadi kita keluarga besar LDK ini, macam-macam orangnya, latar belakangnya macam-macam. Tapi kita satu keluarga. Itu kalau dalam bahasa yang lebih sederhana. Saya kira gitu Mas Farid. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Ini kalau nggak ada, ya. Izin Pak, nanti ada sesi foto bersama Pak. Oh iya. Ya, mungkin silakan kepada Kang Farhan. Iya. Terima kasih. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1,
2, 3. Baik. Terima kasih banyak Pak Ya, atasnya. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih, Mari. Ya, Pak. Wani, makasih. Berarti sukses selalu. Terima kasih banyak, Pak. Pamit ya. Salam untuk teman-teman. Mudah-mudahan sukses dan bahagia. Amin, amin, amin. Audio Jungle.